adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita sudah memuji Tuhan dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tutup mata dan lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berkumpul di depan layar kaca. Kami belajar untuk duduk, diam, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang suatu jemaat Tuhan di satu kota. Tuhan pimpin adik-adik, semoga seluruh adik-adik di rumah dapat mengerti apa yang akan diceritakan pada hari ini. Biar Tuhan juga yang menjamah hati adik-adik semua, supaya adik-adik bisa belajar lebih lagi dari firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kalau di Yerusalem banyak orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi di luar Yerusalem masih banyak kota-kota lain yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib dan sudah menebus dosa kita dan sudah bangkit di hari yang ketiga, adik-adik. Nah, salah satu kota yang belum tahu tentang Tuhan Yesus adalah Filipi, adik-adik. Lalu pada suatu hari Tuhan menyuruh Paulus dan Silas untuk pergi ke kota Filipi untuk menyebarkan kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah mati, menebus dosa kita dan sudah bangkit di hari yang ketiga. Nah, di sana Paulus dan Silas bertemu dengan satu kelompok wanita yang suka berdoa, adik-adik. Memang sih di sana memang orang-orangnya sudah berdoa kepada Allah Bapa, tetapi mereka belum tahu tentang Tuhan Yesus. Makanya Paulus dan Silas memberitakan kepada sekelompok wanita itu bahwa ada Tuhan Yesus loh yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan bangkit di hari yang ketiga. Salah satu wanita-wanita tersebut ada satu orang yang bernama Lydia. Lydia ini dia mempunyai toko kain yang menjual kain-kain mahal, adik-adik. Lalu ketika Paulus dan Silas bercerita tentang firman Tuhan, bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, hatinya Lydia begitu merasa sukacita yang sangat besar, adik-adik. Dan dia mau ceritain ini ke keluarganya supaya sukacita ini terbagi, adik-adik, ke keluarganya. Lalu suaminya dan keluarganya bilang, kami juga mau mendengar kabar baik itu. Lalu Lydia mengundang Paulus dan Silas datang ke rumahnya. Dan Paulus dan Silas membagikan kabar baik tersebut bahwa Tuhan Yesus telah mati, telah bangkit di hari yang ketiga. Adik-adik, dari situlah Lydia dan keluarganya dibaptis oleh Paulus dan Silas. Dan mulai dari keluarga inilah keluarga Allah dibangun di kota Filipi. Gak semua orang di Filipi senang loh lihat Paulus dan Silas yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang di Filipi itu biasanya berdoa kepada Allah mereka sendiri, tidak kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, suatu hari Paulus dan Silas pergi lagi ke tempat sembahyang, ke tempat berdoa ya adik-adik. Lalu mereka bertemu dengan seorang wanita muda yang menjadi pelayan dari satu keluarga yang kaya. Wanita itu mempunyai roh jahat di dalam tubuhnya. Dia itu bisa kasih tahu loh adik-adik ke orang-orang tentang apa yang akan terjadi pada diri mereka. Mungkin kalau sekarang disebutnya kayak peramal gitu ya adik-adik ya. Dan mereka tuh bisa memberikan banyak uang ke tuannya si wanita muda ini. Dan melalui si wanita ini, tuannya ini menjadi seorang yang sangat kaya. Nah, Paulus berkata kepada roh jahat yang ada di dalam wanita itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari wanita ini. Roh jahat itu keluar meninggalkan wanita itu, sehingga dia gak bisa lagi meramal, adik-adik. Dan gak bisa lagi dapetin uang dari hasil meramalnya itu. Nah, si tuannya yang pemilik wanita ini ya adik-adik, yang keluarga kaya itu, menjadi sangat marah kepada Paulus dan Silas. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan membawa ke pemimpin mereka. Mereka menuduh Paulus dan Silas telah mempengaruhi orang-orang di Filipi
untuk menyembah Yesus dan telah membuat keributan di seluruh kota Filipi. Tapi adik-adik, apa benar Paulus dan Silas telah memberitakan kepada orang-orang untuk orang-orang itu menyembah Tuhan Yesus? Benar. Tapi apakah mereka telah membuat keributan? Ya tentu enggak ya adik-adik ya. Pemimpin kota tidak melihat apa yang terjadi adik-adik. Pemimpin di sana hanya percaya kepada orang-orang yang membawa Paulus dan Silas. Dan langsung menyuruh untuk menyandera mereka. Dan mereka, Paulus dan Silas dipukulin adik-adik sampai badannya mereka semua berdarah. Lalu disuruh dibawa ke dalam penjara adik-adik. Sekarang Paulus dan Silas sudah berada di dalam penjara. Kepala penjara memperhatikan kedua tangan mereka yang terikat, terbelenggu adik-adik. Tubuh mereka luka-luka karena dipukulin. Tapi muka Paulus dan Silas adik-adik terlihat tenang dan ada sukacita meskipun dia sangat menderita. Akhirnya kepala penjara itu tahu dua tahanan itu bernama Paulus dan Silas. Mereka dikenal sebagai murid Tuhan Yesus karena mereka memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Lalu putusan pemerintah nih, yang orang-orang dari pemimpin kota itu menyuruh masukkan kedua orang ini ke tempat yang paling tengah dan pasang belenggu di kaki mereka. Lalu dengan segera kepala penjara menuruti perintah itu. Paulus dan Silas ditaruh di bagian penjara yang paling dalam. Dan di situ mereka dibelenggu kakinya, jadi nggak bisa bergerak banyak adik-adik. Kemudian kepala penjara pergi meninggalkan mereka. Di penjara yang gelap, Paulus dan Silas udah nggak bisa gerak adik-adik. Punggung mereka sakit, badan mereka sakit. Karena mereka habis dipukulin adik-adik. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dalam penderitaan mereka. Tuhan Yesus telah menderita untuk mereka. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Sehingga sekarang mereka diizinkan untuk menderita demi memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, mereka hatinya sangat dipenuhi oleh sukacita. Dan tengah malam, Paulus dan Silas mulai berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan adik-adik. Lalu orang lain, para tahanan yang lain adik-adik yang ada di penjara mendengarkan mereka bingung. Belum ada nih yang berdoa dan memuji Tuhan, bernyanyi di dalam penjara ini. Kok lagi di penjara masih bisa bersukacita, masih bisa berdoa, masih bisa bernyanyi untuk Tuhan. Semua orang bingung adik-adik dengan Paulus dan Silas. Tapi adik-adik, mengapa sih Paulus dan Silas begitu menderita, tapi mereka masih bisa berdoa dan menyanyi untuk Tuhan? Pasti kalian masih ingat dong cerita tentang Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati murid-murid pada hari Pentakosta, yang dimana Tuhan menurunkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah yang memberanikan mereka untuk bersaksi, menceritakan firman Tuhan, dan menghibur mereka saat mereka di dalam kesusahan, ke dalam penderitaan, dalam masalah adik-adik. Lalu ketika tiba tengah malam, Paulus dan Silas masih terus berdoa dan nyanyi adik-adik, terus naikkan pujian. Tiba-tiba terjadi suatu yang dahsyat adik-adik. Penjara bergoyang begitu kuat. Gempa bumi adik-adik. Lalu penjara itu mulai goyang dan hancur. Pintu-pintu semua terbuka. Belenggu di kaki para tahanan semuanya terlepas adik-adik. Mereka semua bebas. Larikah si Paulus dan Silas? Tidak ada. Larikah tahanan yang lain? Gak ada juga adik-adik. Gak ada satupun dari para tahanan yang lari. Gempa bumi yang dahsyat itu juga membangunkan kepala penjara. Lalu kepala penjara dengan panik, apa nih yang terjadi? Ia melihat pintu-pintu terbuka.
Aduh, lebih baik aku mati aja adik-adik. Aduh, aku lebih baik mati. Pasti semua tahanan melarikan diri. Lalu aku akan dibunuh. Tolong aku. Ya sudah, keluarin pedangnya adik-adik. Dia mau bunuh diri. Dia lebih baik mati aja adik-adik. Tapi ada satu suara yang memanggil dia. Jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih ada di sini, teriak Paulus. Lalu kepala penjara heran, bingung dia. Hah? Mereka gak lari? Lalu pengawal, bawa obor ke sini. Karena di situ sangat gelap adik-adik. Lalu mereka habis itu berlari dan menjumpai Paulus dan Silas. Dan dengan gemetar adik-adik dia bilang ke Paulus dan Silas, Tuan, apa yang harus saya perbuat supaya selamat? Lalu mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya pada Yesus? Siapa dia? Saya tidak mengenal dia. Kepala penjara menjawab itu. Lalu setelah itu ia mengundang Paulus dan Silas datang ke rumahnya. Ia ingin seisi rumahnya mendengar tentang Yesus. Meskipun sudah jauh malam, tetapi seisi rumah kepala penjara masih bangun karena gempa bumi tadi. Anak-anak dari kepala penjara semua duduk menantikan ayahnya kembali dari penjara. Paulus mulai memberitakan kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa Allah telah mengutus Tuhan Yesus dari surga untuk menunjukkan kepada manusia jalan kepada Allah. Bahwa ia telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita adik-adik. Dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Sesampainya Paulus dan Silas di rumah kepala penjara itu adik-adik, mereka lalu dijamu dan diberi hidangan. Dan Paulus dan Silas terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada seluruh anggota rumah kepala penjara itu. Pada saat itu kepala penjara dan keluarganya sangat bersuka cita mendengar cerita firman Tuhan itu. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami, telah menebus dosa kami, telah bangkit juga untuk kami. Sehingga begitu sangat bersuka cita di kepala penjara dengan seluruh isi rumahnya. Adik-adik, dari situlah mulai banyak banget keluarga Allah di kota Filipi. Dan Paulus dan Silas sangat bersuka cita karena mereka sudah membuat orang-orang di Filipi semakin percaya dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa mengerti bahwa Allah itu mengkehendaki agar setiap anggota keluarga kita itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu selalu mengasihi setiap orang anggota keluarga kita. Lalu Tuhan Yesus itu juga baik, mau menyelamatkan kita di kayu salib, mati di kayu salib, lalu bangkit di hari yang ketiga. Dan belajar bahwa kita harus memberanikan diri untuk mendoakan anggota keluarga kita yang lain, adik-adik. Adik-adik, ibadah sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah memimpin adik-adik kami untuk mengerti Tuhan apa yang mau Tuhan ajarin hari ini. Kami sangat berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah mati di kayu salib, menebus dosa kami dan bangkit untuk kami. Tuhan, semoga anggota keluarga kami boleh terus percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami pun boleh terus semakin percaya, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah walaupun secara online. Tuhan berkati adik-adik kami yang di rumah, Kau yang berkati studinya, Tuhan yang berkati kesehatannya, Tuhan yang jauhkan dari virus COVID-19. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Makasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.